Kita ceritakan exchanger super besar, bisa juga dicepot. Jangan bilang tidak bisa. Bisa dikatakan bisa mengkualifikasi. Yang mengharapkan dari gratisan dapat cuan, CTCP sudah muncul. Apalagi yang kita sepelekan kerja orang. Kadang-kadang orang menyimpan tai di kandang ayam. Itu malah lebih mahal dibeli oleh kebun-pekebun di saat dia mau cucuk tanam. Ini cerita nyata. Kita juga paham teman-teman dalam ini juga ada yang berkebun. Kita juga pernah berkebun. Tai ayam aja harganya 9.000. Ada yang 12.000 yang basah. Yang basah itu 17.000 bisa digunakan untuk jadikan bahan pokok. Yang nggak basah bisa 9.000 segoni ataupun 12.000. Tai ayam loh. Karena kadang-kadang yang kita ceritakan hal sepele ini, keyakinan aja. Keyakinan yang kita jalankan di sisi kita ketolakkan ke tepi dulu karena kita sudah kecimpung. Kita belum pernah rasa yang manis. Kita belum pernah rasa yang pahit. Kita belum pernah rasa yang masam. Kadang-kadang kita belum pernah rasa amis-amis. Nah, kadang-kadang itulah yang kita harus rasa. Barulah kita tahu dunia kriptonya gimana. Kayak CTC kemarin. Ujung-ujung apa yang kita dapat? Kita dapat kadang-kadang rasanya kok kadang-kadang nggak yakin ya. Tapi kok enak di akhir. Kan gitu. Nah, sama kayak gula-gula. Masamnya di awal, manisnya di akhir. Ujung-ujungnya apa yang kita kerjakan hari ini, kita menyampaikan sesuai dengan pertanyaan. Namanya aja edukasi. Kita tidak tampilkan PDF mendoktrin dengan satu pola. Tetapi kita menceritakan semua pola. Kita tidak mendoktrin dan tidak mencuci kepala teman-teman. Karena saya tahu banyak teman-teman di dalam ini, leader-leader yang sudah frustasi. Boleh dikatakan leader-leader yang memang semangat dari awal, tiba-tiba distemin oleh owner-owner yang kadang-kadang kupret-kupret. Ujung-ujungnya yang ditarik nafas panjang, ya iyalah. Namanya aja network, biasalah. Kalau nggak rugi bukan network, tai kucing kalau kayak gitu. Kita tidak ada yang pola begitu lagi. Daripada kita kasih ke dia, mendingan teman-teman nikah baru. Panen dapat bini baru, ngapain dikasih duit sama orang? Dengan konsep DAO yang main miliaran. Aduh, capek kadang kita ngajarin. Kadang-kadang kita ini cuma bisa menyampaikan banyak pola pikir teman-teman yang berbeda, ya kita tidak masalah. Tetapi dengan namanya satu pagi CTCP, ayolah kita bareng-bareng hari ini untuk menyampaikan, yaitu kelangsungan kata dengan sisa hari-hari yang bakal berlalu, itu akan kita sampaikan kepada orang-orang yang bisa manfaat untuk keluarganya. Begitu juga yang kita sampaikan. CTCP punya utility, ya nanti ada bot yang khusus untuk bisa dipakai di exchanger. Begitu juga nanti ada token baru yang dimunculkan oleh CTCP, tetapi kita belum tahu polanya bagaimana, dan dia bilang juga sama mirip kayak sekarang. Tetapi gasnya tidak ada. Bayangkan, gasnya tidak ada, dan bisa digunakan pakai, dan juga nanti untuk kegunaan game yang bakal dibuat, yaitu GameFi yang bakal mereka ciptakan. Nah ini baru benar. Kalau namanya pola masih pre-sale, private sale, sama persis kayak kita. Anak kita minta bantu, Pak. Aku kan anakmu loh, Pak. Bantu dong, aku mau jualan nasi goreng di depan rumah. Bantu dong 10 juta. Nah kita bantu. Di saat kita bantu jual nasi goreng, itulah spesial tadi. Dia mau jualan. Untungnya kita belum tahu. Tetapi dia minta bantu dengan kita, dan kita buat pre-sale ke dia. Dan kita sudah tahu punya kita tidak akan ada keuntungan. 99% itu pasti rugi. Di saat apa? Di saat dia tidak yakin dengan proyeknya, akhirnya dia tidak jalan. Panci yang sudah dibeli, barang-barang yang untuk buat nasi goreng tadi sudah dibeli, ujung-ujungnya kita loss. Dan begitu. Nah, kalau benar konsep pola kripto yang real, yang betul-betul sebenarnya kita buat dari CTCP, Pak, aku mau jual nasi goreng, Pak. Tempatnya aja ya. Aku sewa loh. Oke, 2.000. Di sana dia sewa. Dari penghasilan, Pak, hari ini penghasilanku 1 juta, Pak. Modal cuma 400.000. Bapak ambillah 200.000. Itu baru benar. Itu baru pola yang real. Kalau kita membahdulukan uang kita, itu kampret namanya. Kan begitu, teman-teman. Dan pola DAO semuanya rata begitu. Dia mengandalkan cerita teknologi, bergabung dengan company ini, orang besar sana, orang besar ini, orang ini beli bisnis yang ini, orang ini nomor 1. Kita dapat apa di saat kita menceritakan kekayaan orang? Nil. Zero.
Oke? Jadi hari ini mudah-mudahan teman-teman, sisa 17 hari kita memang mengharapkan sistemnya kembali normal secepat mungkin. Dan kita juga mau teman-teman jangan tanya hal yang sama. Ambok mumet kadang-kadang. Ayo kita lanjut ke Bang Gio. Assalamualaikum, selamat malam Bang Gio. Selamat malam Hendrik. Iya Bang. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Saya mau tanya Bang Hendrik. Ya, ini untuk kemarin untuk staking ya. Kita staking awal kan sekitaran akun sekitaran contoh ini 500 saja dulu 500. Kita staking kan sekitaran 40-50 akun. Yang kita tanyakan di sini, manakala kita unstaking, kita klaim klaim yang 100 CTC dari kita siapkan untuk 30 CTC plusnya untuk biaya remove-nya, unstaking-nya. Ini kan apakah harus semuanya dari seluruh akun atau bisa untuk gantian gitu? Maksudnya Bang Hendrik. Terima kasih. Kalau untuk staking nanti, Abang staking pakai modal sendiri ataupun nanti dari profit Bang Gio? Sendiri untuk awal sendiri. Nah kalau untuk sendiri dari awal, ini Abang pertanyakan untuk unstake ataupun pola cara stakingnya? Untuk unstakingnya. Kalau unstakingnya itu nanti gas fee-nya itu pakai CTCP Bang. Iya, oke. Nah, karena tadi kita tanyakan, ini juga karena ada info juga, CTCP sudah diperlakukan sebagai gas fee untuk unstake. Untuk klaim airdrop, nah itu masih pakai BNB. Untuk klaim reward masih pakai BNB, karena pola itu sudah dijalankan dari awal, dan nanti sudah berhenti untuk ngeklaim reward airdrop kita yang ada di wallet. Itu semua fitur yang ada di dalam gas fee-nya pakai CTCP Bang. Begitu Bang. Iya. Mungkin ini teman-teman di daerah Kebumen Jawa Tengah, khususnya untuk rekan-rekan semua seluruh jajaran di bawah saya, mungkin ada Manto, jadi salam juga untuk dari rekan-rekan Bang Hendrik, untuk semangat selalu untuk Bang Hendrik dan kawan-kawan. Mudah-mudahan sehat selalu beserta keluarga. Terima kasih Bang Hendrik. Amin. Terima kasih banyak Bang Gio, begitu juga Bang Gio dan keluarga dan juga teman-teman. Terima kasih banyak Bang Gio. Nah, untuk semua fitur sekarang ini sudah mulai dirubah oleh sistem. Ya, sistem DIS-nya sudah mulai berubah dan ekosistem CTCP akan dibentuk. Nah, di saat kita sambil mengklaim, nah kalau nanti proyek barunya muncul teman-teman, itu tetap di jaringan lama. Proyek ini tetap menggunakan jaringan lama dan mining ataupun konsep yang baru dikeluarkan ini juga gratisan. Nah, pola gratisannya kita belum tahu bagaimana, dan ini nanti fixnya kita akan sampaikan. Beliau menyampaikan ke kita free. Nah, free-nya bagaimana kita belum tahu, dan pola untuk ngeklaimnya juga kita belum tahu. Dan itu menunya juga belum ada, tetapi untuk pola ngeklaim sekarang ini kita belum tahu cara pola untuk meletakkan gas fee-nya. Nah, cara ngeklaimnya sudah kita fixkan tadi. Dia bilang semua uang yang kita dapat dari pertama, contoh kita membayar gas fee di sana ngeklaim yang 100 token kita, dihargai dia di hari ini contoh 0,8. Berarti dolarnya langsung di lock $80 buat kita. Walaupun CTC 100, tapi CTC sudah tidak jadi CTC lagi, tetapi sudah jadi dolar. Nah, dolar yang 80 ini bisa di-withdraw. Dan nanti teman-teman bebas memasukkan ke staking, ataupun teman-teman boleh pindahkan ke token pocket untuk digairkan menjadi USDT bebas. Nah, itulah polanya yang disampaikan kita, tetapi kita belum tanya fix bagaimana cara pola untuk pengeklaiman yang ada di staking ini, yang $80 tadi masuk ke wallet itu belum kita fixkan tadi, karena dia juga bilangkan sederhananya begitu dulu, karena kita tidak bisa menyampaikan secara detail.
karena nanti hari masih sisa 17 hari, masih agak lama, dan nanti kalau ditiru sudah nggak enak. Nah, lalu nanti mereka akan buat pola baru lagi, dan tidak ada hubungan sedikit pun dari konsep yang sekarang, tetapi jaringannya sama, konsep airdropnya untuk ekosistem projectnya kedua, itu ada. Oke, kita lanjut ke Bang Al-Fatih. Silakan Bang Al-Fatih. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam Pak Andre Gagah. Terima kasih Bang. Nah, semoga sehat selalu Pak Andre, diberikan umur panjang biar selalu bisa mengedukasi kami yang masih kosong lah tentang kripto. Siap Bang, siap. Gimana Bang Andre, sehat keluarga? Alhamdulillah Bang. Sehat, alhamdulillah. Gimana posisinya Bang Andre sekarang di KL apa di mana ini? Masih Kuala Lumpur Bang. Oh, Masih. ya. Kita di Lombok Timur ini. Lombok Timur. Ya, dekat dengan Bang Sultan Cuan ini. Ya. Itu sama kita juga kayak tadi leader-leader yang frustasi kayak dibilang Pak Hendrik itu benar, itu kita frustasi selalu scam terus. Memang ya Bang, kita juga mengalami hal yang sama. Saya tinggal 14 tahun di Indonesia menjalani proyek, tidak pernah ada yang booming. Rata-rata ujungnya itu scam. Kalau ownernya nggak bawa uang itu judi, owner buat uang itu konon-konon dihack. Kalau enggak, owner buat setiap hari kedugem. Bagaimana nggak scam coba? Kita yang cari duit, yang prospek, table talk, ketangkep, yang ini, yang itu, dia nggak tahu itu. Nah, kadang-kadang kita kepikir satu hal Bang Al-Fatih. Kenapa kita harus bekerja keras untuk dia? Sedangkan kita tidak kenal dia siapa. Nggak mungkin dia sudah cuma menaktir kita secangkir kopi lalu kita harus bekerja keras buat dia, kan begitu? Tidak mungkin kan Bang? Betul. Nah, begitulah yang terjadi di Indonesia sekarang. Banyak bisnis-bisnis yang bermunculan dan kita mati di kedok yang sama dengan pola owner yang tidak ada motivasi langsung, yang cuma menjanjikan keuntungan per hari, tetapi proyeknya belum tentu pasti, yang mengandalkan dengan kekayaannya sendiri, tetapi belum tentu kekayaannya yang kita bisa nikmati. Kan begitu? Iya, Pak Hendrik. Oke, saya mau tanyakan ini, lebih banyak mana yang kita stok ini untuk untuk klaim lebih banyak komposisinya BNB atau CTP plus yang kita stok? Nah, yang enak di stok itu CTC plus. Karena kalau pertumbuhan setiap proyeknya ini muncul, ini ada kecenderungan naik, kemungkinan bisa sampai $3. Kalau kita hanya stok BNB, cukup $1-2 saja. Nanti kalau BNB sudah mau habis sebagai gas fee kita bisa tukarkan CTC plus jadi BNB. Kan begitu Bang? Betul. Kira-kira kalau dari waktu itu Pak Hendrik, kita bisa klaim itu sampai berapa hari itu? Kira-kira kalau menurut Pak Hendrik? Itu belum tahu polanya Bang. Makanya kita belum pasti polanya nanti bagaimana untuk kita ngeklaim. Tetapi kalau kita sudah tahu polanya, nanti kita akan jabarkan nanti di Zoom dan juga kita akan buatkan YouTube. Untuk klaim pertama nanti, saya sudah standby-kan hampir 10 ke 12 orang yang punya HP yang kemarin yang ngerjain. Dan kita juga udah peruntukkan rata-rata di setiap wallet itu boleh dikatakan 100 CTCP. Untuk bagaimana bisa me-withdraw dan polanya kita mau baca dulu. Nah, saat polanya udah kebaca, nanti baru kita akan jabarkan ke teman-teman persis kayak kita selalu lakukan di sisi kemarin Bang Al-Fatih, begitu. Oh, baik. Intinya yang penting nggak dia expired koin kita di dompet itu aja. Insya Allah enggak. Sesuai dengan yang kita tanya sering terus, tidak ada expired di saat kita sudah wallet KYC. Itu aja Pak, tidak ada expired. Oke dah, perfect penjelasannya Bang Hendrik. Terima kasih, semoga kita selalu diberikan kesehatan, termasuk yang semua hadir Zoom malam ini. Sehat walafiat, panjang umur, panjang rezeki.
Sekian Bang Jodoh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Al-Fatih, begitu juga Bang Al-Fatih, murah rezeki, murah segala-galanya, dan dipermudahkan segala kerja-kerjanya, dan amin buat semua teman-teman juga begitu. Apa yang kita harapkan hari ini adalah doa, mudah-mudahan doa kita dijabarkan melalui CCTV ini. Kita mengharapkan kita naik umroh, kita mengharapkan dengan polanya berbagai, tetapi kadang-kadang dengan kecerdasan dan kebijaksanaan orang itu bukan cuma memerintah sebuah negara. Memerintah dengan sebuah sistem dan ekosistem dan memerintah keluarganya sendiri itu bisa mesejahterakan ke depannya. Seperti seorang bapak yang bagus memerintahkan anaknya. Begitu juga dengan proyek. Kalau proyek ini memang ada owner yang bijak mengelola sistem, itu polanya akan terukur dan bisa menjanjikan keuangan yang luar biasa di kita. Tetapi kalau kita dimanjakan terus dengan uang dan janji manis, kita ujung-ujungnya dapat manisnya. Tetapi manisnya cuma janji. Di saat manisnya itu dapat dari dia mau diberikan ke kita, dia nyicip dulu sepahanya buat kita. Kita lanjut ke dunia kripto. Silakan. Assalamualaikum dan selamat malam, Pak. Selamat malam, assalamualaikum Bang Hendri. Waalaikumsalam, Bang. Masih semangat lah. Kenapa pembukaan kok mumet? Kenapa Bang? Ada yang teks tadi lucu-lucu. Dia bilang ada DAO yang jujur ini segala macam. Ada yang lock. Kita ceritakan yang dana di lock di dalam sistem DAO. DAO yang sesungguhnya itu adalah copy paste-nya dari DAO. Konsep Olympus DAO itu adalah banyaknya orang untuk menggunakan konsep DAO yang ada di Polygon. Ya, di saat orang bertransaksi banyak, Polygon bisa digunakan dengan namanya keuntungan dari transaksi yang dipersembahkan sebagai teknik blockchain yang untungnya dari transaksi, kan begitu. Tapi mereka yakinkan kita pembuat sistem, masa kita diyakinkan dengan benda bodoh, kan begitu, Pak. Pengen ya, lu pengen senggol aja itu, Bang. Yang penting CTP sekarang udah viral banget ini. Orang di sini aja yang main Pi yang udah lama udah pada masuk ke CTP. Ini ada info bagus, Pak. Ini tidak lama lagi ini membuat proyek baru, tapi tidak menghilangkan jaringan lama, tidak menghilangkan wallet yang sudah KYC, itu tetap ada kuota withdrawnya. Dan proyek baru ini itu pasti disenangi semua masyarakat Pi, karena ada game yang akan dikeluarkan di dalam pola sistem ini. Nah, sebelum game itu diluncurkan, mereka tidak menggunakan konsep resale, tapi mereka memberikan koin itu secara gratisan. Wah, ini kalau macam itu sayangnya lah ini malah dijual ini. Benar, Bang, benar. Nanti kita simpankan sedikit, yang selebihnya kita guna pakai untuk kantong kita. Nah, kalau memang nanti proyek ini kita dapat banyak CCTV, yang alangkah bagusnya kalau kita gunakan dia ke kebun. Dari keuntungan kebun, kita bisa belikan lagi ke koin-koin yang lain. Contoh kayak koin BTC, BNB, Solana yang di jaringan BP20. Kita mau mengenerate sebanyak mungkin portfolio token kita. Tetapi kan kita bukan orang kaya sekarang, karena koin kan pada harga mahal kan? Iya, naik semua. Nah, makanya kita cari di CCTV ini. Nah, contoh kalau nanti volumenya bagus, kebun kita dapat untung 200-300, ya kan? Nah, hari ini kita withdraw. Yang besok kita belikan ke token, simpan. Beli apa? BTC, beli BNB. Kan enak, Pak. Iya. Ini saya punya pikiran aja nanti insya Allah 50.000 CCTV mau dikebunkan nanti. Biar income-nya ada, enak lah nanti. Nah, kenapa aku bilang kebun itu bagus? 3 juta wallet saja, kalau dia tak capai 100 juta, berarti kalau 3 juta wallet aja, itu sudah diberikan semuanya kepada user. Kalau user itu mau uang, kirim uang. Tapi kalau nanti peringkat yang kedua, berarti 3 juta yang kali keduanya, berarti yang 3 sampai ke 6 juta, berarti kan ada volume baru yang terbentuk di saat dia mengeklaim. Itu kan ada turun naiknya harga. Disitulah untung kita di kebun, Bang. Itulah benar-benar DAO. Abang bisa ngambil, abang bisa jual, dan abang bisa kapanpun merimu. Kan begitu?
Iya, siap bang. Tanya satu lagi bang, ini bang, masalah killing lift, boleh ya? Kilin ya, silakan. Besok katanya udah bisa stacking, apa benar bang? Besok tanggal berapa? Iya, tanggal 12, 13 sudah mulai staking. Mana yang sudah direfunkan sama owner, dia membuatkan staking yang awal lagi. Nah, tetapi dengan pola kilin, dengan ada airdrop baru dari kilin. Begitu. Iya. Tapi koin-nya belum bisa dijual ya? Nah, ini paling bagus pertanyaannya. Ada yang kilin yang ditanyakan sama teman-teman di grup. Nah, kilin yang punya smart contract itu bukan kilin asli. Kilin yang nanti bisa dijual ada lagi exchangernya Cantin Exchanger itu sendiri, Bang. Oke, siap bang. Baik. Lanjut, sudah malam ini yang angkatan banyak ini nih, sampai subuh nanti. Rencana bang. Sampai lanjut ya. Ya, terima kasih banyak Bang. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kita buat sampai larat aja. Bang Zulfi kemarin nggak sempat, silakan Bang. Bang Zulfi. Oh, Bang Zulfi. Bang Zulfi. Oh, Bang Zulfi. Oke, Bang Zulfi kebobohan. Bang Ronaldo. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Bang. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih Bang. Udah gak sabar ya bang, nunggu berapa hari lagi bang? 18 hari, 19 hari lagi bang. Ambo pun lagi nggak sabar. Makanya malam untuk dapat yang kedua kalinya dari divisi Cantin ini bang. Betul Bang. Betul. Tapi enaknya kita tahu dulu cara polanya, withdrawnya, baru enak nanti kita jabarkan, kita cari triknya. Kan begitu? Iya bang. Mantap. Iya bang. Mau nanya, ya mungkin ini pertanyaan receh kalau bang. Ya mungkin nggak tahu dampaknya ini ke depannya gimana. Kita ini kan kalau meta ini kan 2.500 ya bang, atau 2.300 bang per akun. Nah itu kan kita 2.000 itu kan dicetak 100 koin per akun ya bang. 100 koin per akun, betul. Jadi kan itu kan 100 koin per akun di dompet itu kan ada sisa kan? Iya benar. Ada sisa ya sekitar 2.000 apa 3.000 apa enggak 200 atau 300 gitu bang, apa sampai 900 ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu ngeleles bang. Ngeleles itu artinya ngumpulin, ngelelesin gitu loh bang. Nah itu kalau dikumpulin ini sudah punya 5.000 akun ini. 5.000 akun kalau dikumpulin itu dampak ke depannya di koin kita yang punya dompet ini tadi tuh gimana bang? Dompetnya gimana? Maksudnya itu koinnya itu aman nggak bang kalau kita kumpulin apa nama sisa-sisa dari gas itu tadi, terus itu kita bantukan untuk ke bawah member kita supaya member kita ini nggak teriak-teriak terus minta bantuan. Nah kan kalau aku kan 5.000 kan, 5.000 akun ini kalau tak kumpulin, kalau dia semua pukul rata dalam satu akun itu 500 perak, itu udah punya 2.500.000. Itu aku kumpulin tuh bang dalam satu akun. Nah itu mau tak bantuin ke memberku yang bawah gitu loh bang. Nah dampaknya aku nanya bang Henry, ini pengaruh nggak dengan koin kita yang di dalam akun itu hilang apa enggak gitu? Enggak bakal hilang bang. Aman nggak bakal hilang? Ini di Web3 kan? Iya di enggak bukan di Web3 bang. Kan gas fee yang sisa dari 2.000 itu loh bang, kan
kita kan letakkan Pak Gaspi 2000 itu sisanya itu cuma 20 rupiah Bang. Itu kurang lebih cuma 20 rupiah, 25 rupiah. Bagaimana caranya ngumpulinnya Bang? Enggak loh Bang, maksudnya gini Bang Sultan. Kan waktu itu kan sebelum aku masangnya 0,002 loh Bang. Zaman waktu pertama kali belum ada 1,17 itu loh Bang. Berarti yang dibicarakan ini adalah sisa-sisa Gaspi itu benar-benar mau dibagikan. Ya bisa lah, kenapa nggak bisa? Maksudnya gini Bang, aku takutnya nanti begitu dicetak koin itu hilang apa? Iya, enggak lah, nggak ada hubungannya Bang. Oh iya. Aman Bang. Kalau butuhkan pocket nggak masalah Bang. Iya. Aku pikir gini Bang, kan memang dia masuknya kan kita nyetak di Web3 kan Bang. Nah kan aku mikir ini percuma kita ada sisa ini nggak dimanfaatin. Nah sedangkan per akun aku dapat ada 500 perak. Jadi kan kalau dia sekitar aku punya 5.000 nih, aku kumpulin sekitar 2.500.000 Bang. Ini aku bantuan member di bawah aja udah luar biasa ya. Kan gitu Bang. Bisa Bang. Katanya itu kan BNB lagi naik harga soal. Iya Bang. Itu. Waktu itu Kita kan sarankan begini Bang. Saran kita kan begini awalnya. Kalau buat akun itu kan satu-satu, jangan dilemparkan ke semua kan. Jadi kalau Bang memindahkan semuanya bisa ke satu induk. Ditransfer all aja Bang. transfer oleh Bang. Bisa ya Bang? Iya, bisa. Tapi kalau Gaspi-nya transaksinya kurang, ya nggak bisa. Tapi Abang coba dulu lah. Kalau BNB itu kalau sisanya berapa yang ditransferkan bisa dikecilkan Gaspi-nya. Jadi low, yang bagikan medium lagi, yang kecil, yang naik sepeda Bang. Aku ya namanya kita orang di pelosok ya Bang, aku mikir Gaspi itu pengaruh dengan koin kita yang kita cetak loh. Jadi aku mikir pada apa untuk pemeliharaan ini takutnya begitu nanti. Tak ada Bang. Aman ya Bang? Aman Bang, tak ada. Oh iya. Mantap lah, soalnya juga ya banyak member juga ya namanya orang nggak punya ya Bang. Betul. Tolong Mudah-mudahan di sini kita punya Bang. Iya Bang. Masuk sedikit-dikit aku ngomong staking lah kataku. Mama staking ini wajib nggak wajib kataku kan gitu Bang ya. Ya mau gimana dia ngomong mau staking aja, maknya ngomong untuk makan aja. Jadi kan kayak gitu bahasanya, jadi aku gak enak hati gitu kan Bang ya. Itu kalau orang kampung ngomong kayak gitu nggak apa-apa Bang. Ada juga yang orang leader besar Bang. Aku minum kopi rokok aja nggak kebeli loh. Gitu. Ada yang lebih parah lagi. Minta pula token listrik ke kita kan lucu kali. Ada gini loh Bang, aku keselnya ada member bikin udah bikin mumet, bikin sakit kepala dari sisi Tantin tak aja nggak mau ya Bang. Begitu aku cair dia nyamperin, kayak mana Mas Bro, udah cair belum sisi Tantin? Kami nanya abang ini ya tak gituin Bang. Nah begitu aku mikir sudah namanya kawan lah Bang, aku juga nggak mau berdebat, nggak mau ribut kan ya. Nah yaudahlah, aku lapang dada lagi lah, ibaratnya aku beradaptasi lagi baikin dia lah. Adalah, aku tawarin lah proyek CTCP ini kan ya. Nah aku ngomong saya nggak bisa bantu kamu banyak, saya bisa bantu kamu sekian. Tak pikir ya Bang, pola pikir dia kebuka. Sampai sekarang nggak nambah akunya, cuma segitu aja dikasih Bang. Allah Akbar, orang ini udah dibantu, pikir ini ada niat mau nambah gitu Bang, ini boro-boro Bang. Iya Allah. Kadang giliran kita cair dia lupa, dikit-dikit bandarilah. Giliran diajak, boro-boro kita udah korban untuk dia, nambah juga. Karena sangat ngeselin orang kayak gitu. Super Bang. Biasa sekali orang seperti itu Bang. Iya ada aja model kayak gitu. Bukan cuma di situ aja Bang, di sini pun juga ada Bang. Iya. Masalah aku cair dari sisi Tantin, dia nanya cair berapa Mas Bro ketika gitu Bang. Ya aku nggak banyak sih, cuman ya cukup lah kalau nggak kerja selama 6 bulan. Kayak gitu dia kaget Bang. Iya.
Harusnya abang jangan cerita 6 bulan, nanti dia minta. Abang Kalau cerita aku yang kemari. Kalau aku cerita koin nanti dia minta, Bang. Repot juga kan. Kalau kita cerita koin nominalnya sekian, nanti dia malah ngutang lagi, repot, Bang. Iya benar juga Makanya ya. itu, iya, Bang. Ketemu momen kayak gitu ruwet juga. Banyak bang modal kayak gitu, banyak banget bang. Iya, Bang. Sama tanya satu lagi, Bang. Iya bang, silakan. Nanti kita di video nanti itu asumsinya tuh per akun ini kan kita dapat ini ya, Bang, ya. Apa koin kita kan dari yang dikasih ini gabung sama reward ya, Bang. Bener. Nah itu nanti polanya itu kalau menurut abang itu seperti apa nanti, Bang? Itu dalam satu akun utuh yang kita cairkan, apa per kuota, Bang? Contoh Per kuota, kuota itu, per kuota berapa itu, Bang? Nah awalnya per akun bisa dicairkan per sekali klaim itu 100. Ada kuota yang jelas, iya 100. Nanti lama-kelamaan 100 itu ditambah. Kuota juga diperbanyak. Begitu bang. Ya, terus kalau gas fee-nya itu kan kita pakai CTC ya, Bang. Itu CTC-nya setiap kita per 100 tuh dalam 100 tuh background-nya CTC-nya juga nambah gitu ya, Bang. CTC juga nambah. CTC kan? Iya, Di satu kita di landing kan, ya CTC juga nambah. Nambah itu. Tapi dari nilai harga yang kita harus pahami. Di saat kita mau withdraw itu pastikan kita dapat harga tertinggi. Contoh harga market sekarang kan 0,7. Ya kan? Benar-benar. Nah, nanti kalau 0,1 berarti $100 kita dulu. Begitu. Iya. Terus kalau CTC kantin ini turun tuh dampaknya dari apa itu, Bang? Pertama dampaknya dua sistem dihack. Satu exchange-nya dihack. Kedua kemarin di Tiger AI ada orang withdraw yang masuknya kecil, orang tahu celahnya dia withdrawnya besar. Nah owner sudah tahu risikonya dan owner menukar ke kilin ke dengan IP yang baru mungkin. Nah jadi polanya juga dirubah dan owner mengembalikan ada kompensasi yang mereka buat sendiri ya yang boleh dikatakan untung sama-sama untung, rugi juga sama-sama rugi. Nah gitu. Tetapi sampai hari ini mereka meyakinkan ke kita yang masuk TGA ya, yang CTC akan dinaikkan lagi harganya. Yang untuk Tiger AI ke kilin itu juga akan dapat profitnya. Cuman dia tidak ada lagi pemilihan waktu 7 hari dan berikutnya tidak ada. Dan ini fixnya 270 hari terus. Iya. Begitu Pak. Mantap juga. Iya, Bang. Ownernya banyak duit Bang. Jadi owner tidak mau rugi dengan polanya bolong. Jadi dia mau benar-benar real. Kenapa kita bilang bolong? Teman kita, Bang Yoko di Madizon, itu 30.000 lebih Bang. Namanya dirubah, autentikatornya dirubah, emailnya dirubah Bang. Dan koinnya hilang. Iya. Nah itu bukan satu orang, 2 orang Bang. Banyak itu Bang. Iya, Bang. Kawanku banyak juga, Bang, yang punya 50.000 koin CTC Tantin itu ya, Bang. Itu koinnya pada hilang loh, Bang. Kenapa ya, Bang? Bingung juga. Kadang dia nanya ke aku juga, aku nggak bisa menjawab, Bang. Nah aku kenapa kemarin aku bilang ini kalau bukan orang dalam yang ngerjain, ini mustahil benar ini terjadi. Dan Iya, gitu. benar. Nah contoh hal sepele aja, akun Bang Sultan pun sama. Kita buat nggak bisa di ICS sama persis kayak gini Bang. Di saat kita pergi ke kantor satu kantor yang kita butuhkan lah, contoh kepentingan kita kan nggak jumpa langsung bosnya Bang, kita jumpa reception dulu, reception kong kali kong dengan orang yang di dalam kantornya kan nggak sampai sama bosnya, ya kan? Iya, Nah, hampir mirip begitu Bang, karena pola withdraw dan segala macam kan bukan bos yang melakukan, tetapi bos menghitung, menganggap wah ini ada
oh yang ini udah selesai, ini ada, ini udah selesai. Tapi yang bermain di sistem itu mungkin IT. Rata-rata IT kalau sudah nampak duit, dia pasti bermain. Iya, iya, iya. Begitu. Ya, semoga sukses semua ya Bang ini Bang ya. Amin. Udah gak sabar ini Bang. Udah Sama bang, 17 hari nggak sabar. Sama-sama udah mulai menipis jadi sisi santinnya, jadi tinggal nungguin berharap besar ini. Tapi kalau kita kemarin, aku kemarin kan ya tawakal ditembakkan ke bawah malah. Pas ditembakkan ke bawah ujung-ujungnya ya untung-untung juga bang, tiap hari lumayan lah. Ini kita pikir ini free lah. Yang diuntung kita tabung terus, yang USDT kita pakai terus. Ya ada triknya lah bang. Kalau berkebun itu ya harus ada trik lah. Kalau kita nggak tahu kondisinya juga puyeng juga kita bang. Iya bang. Kalau berkebun kalau masih CTC-nya masih sedikit tuh kurang mantep bang. Benar, setuju bang. Iya karena modalnya kan dia kalau kita pasang besar ya hasilnya besar. Kalau dia pasang kecil kan dia lama nunggunya. Nah karena kalau sekarang ini karena dia di bawah. Kalau dari pola hitungan aku kemarin dari 0,1 sampai 36 dia belum jebol bang. Iya. Aku kan yang beri yang pertama yang ke teman-teman. Cukup teman-teman pakai ini aja dan teman-teman cari 0,1 sampai 36. Dari awal teman-teman masang dari 0,5, 0,6 kan begitu semua pasang. Ya alhamdulillah yang masang kemarin itu ya stay-nya pasti ke situ bang. Mantap ya bang. Alhamdulillah lah. Nanti pas CTC meledak CTC ini masa nggak separuh lah bang. Iya, lumayan supaya passive income-nya berjalan bang. Ya aku dua-duanya aku pasang bang. Jadi dari income kemarin, jadi waktu harganya masih naik dijadikan USDT kita pindahkan ke Dinen. Dari Dinen aja sekarang ini dari kemarin, wah untungnya luar biasa bang. Karena kebetulan kita pakai semua fitur robot yang di Dinen itu. Jadi buat di Binance itu ada fitur-fitur yang kita bisa pakai. Iya bang. 700 kemarin udah jadi 900 bang hari ini. Mantap juga. Ini pola yang kita diberikan prioritas sama Binance, bukan prioritas sebenarnya. Binance memberikan semua facility untuk kita gunakan. Cuman kita belum tahu makai dan settingnya. Karena rata-rata orang begitu. Buatnya di mana, bagaimana cara kerjanya orang nggak ngerti bang. Tapi kalau ada yang ngajarin, mungkin 1 bulan 2 bulan itu pandai punya. Kita tidak perlu membaca candlestick lagi. Gitu. Iya. Yowis, Papa nanti tak kabarin ya. Oke bang, oke. Terima kasih bang untuk penjelasannya bang. Baik. Ya udah bang, gitu aja bang ya. Lumayan banyak yang ngomongin. Udah, assalamualaikum ya bang ya. Waalaikumsalam. Nah, untuk teman-teman semua, kita hari ini sisa 17 hari lagi. Alhamdulillah dari gratisan kemarin kita gunakan, manfaatkan dengan sebaik mungkin yang bisa menghidupi kita sampai hari ini. Nah, dan modal ada yang turun dan ada yang naik. Biasalah, pasang surut pun begitu juga ya Laut. Lanjut ke Bank Kripto 89. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang. Dari mana bang? Biasa bang, dari Lampung bang. Ikut sumber, nggak pernah bertanya bang, cuma mendengarkan. Karena fokus pembuatan wallet. Maklum bang, main solo. Biasalah tuh bang. Iya, ya dari awal kan memang udah kebilang memang susah cari opennya. Tapi ya sudah lah, kan. Memang iya itu ya. Alhamdulillah udah tercapai juga targetnya bang, 2.500. Amin. Tapi ya langsung cuman 1 orang bang yang mau, itu pun buatnya cuman 350 wallet doang. Tapi ya sudahlah, kataku sama dia kan, nanti kita buktikan bareng-bareng sama yang lain ya kan. Susah bang. Manusia susah diyakinkan.
Tapi bila ada hasil nanti dia bilang kenapa lah nggak dikasih tahu. Nah itu masalahnya Bang. Malahan banyak yang bilang kayak gini, lihat dulu lah hasil kamu baru saya ngikut. Kata aku kalau aku udah hasil nggak usah ngikut lagi. Gitu belilah kamu koin kalau mau kata aku. Orang sekarang kita nggak mau. Ya Bang. Khawatir alhamdulillah kita dapat informasi dari developernya. Ada proyek baru yang jaringan sama. Kita bisa pakai akun induk yang sama dan itu masih gratis juga untuk proyek berikutnya. Tapi tanpa mengurangkan yang withdraw ini ya, withdraw tetap jalan. Tetap jalan ya Bang. Ya, tetap jalan kan. Staking juga teman-teman mau staking kurasa dari kemarin ikut DAO kurasa yang staking sekarang ya tetap dapat profit terus. Jadi yang aku mau tanyain gini Bang. Apa itu Bang? Aku itu kan ada 2.500 itu. Kalau akun utama aku itu kan udah kebuang Bang hitungannya Bang. 1.000 pertama. Karena yang masuk di rep viral itu Bang. Nah jadi kan aku buat rep baru. Ya dapatlah induknya itu sekitar 6 Bang. 6 induk utama. Nah dan 6 itu kan sudah aku staking $1 semua. Ya. Karena yang kalau bisa dapat prioritas itu tadi Bang. Nah tapi setelah aku dengar Zoom itu kan kuotanya per 100 kali klaim gitu Bang. Ya. Nah sedangkan bonusnya itu kan bisa dibilangin hampir 4.500 lah satu wallet dari 6 total 6 itu. Nggak kan naik terus levelnya ke atas. Ya, kuotanya itu nanti diperbesar Pak. Kuota yang 100 nanti diperbesar. Jadi yang awal kita belum tahu kuota berapa, cuman per 100. Nanti semakin hari semakin kuotanya yang 100 tadi bisa jadi 200, 300, berikutnya begitu Bang. Mereka ini bukan buat project sebulan 2 Bang. Iya Bang, makanya aku berpikirnya gini Bang, bukan datang kali Bang. Gimana? Apa nggak diklaim dari wallet yang paling bawah Bang, biar bonusnya nembak ke atas gitu Bang. Nah bisa juga strategi masing-masing, makanya aku lagi mau cari polanya ini. Iya menurut Bang Hendri kan ini kalau diklaim dari wallet utama nih kan nggak ada tembakannya itu Bang. Nah kenapa aku cari di wallet utama dulu? Kita kan mau untung duluan Bang. Iya karena untung duluan dari yang atas. Nah yang atas itu nanti baru kita tembakkan yang ke bawah. Begitu loh Bang. Nah, berarti aku ini strateginya ambil wallet yang ke-6 lah Bang ya. Berarti yang ke-5 ke atasnya nanti gitu Bang ya. Karena ada wallet sama nih Bang. Betul. Dan ke level ke-1-nya itu kan sama gitu. 2.400 gitu terus. 4.500 gitu loh. Jadi kan nyampe ke 6 level. Berarti klaim awalnya harus level 6-nya dulu berarti biar nembak ke level 5, level 4, level 3 gitu nyampe ke 1-nya. Nah kalau trik aku gini, semuanya untuk induk kita cairkan dulu. Untuk beberapa hari kalau dapat kuotanya kita nanti untuk withdraw. Nah dari hasil withdraw kita tinggalkan separuh, stakingnya masih jalan. Ataupun kita keluarkan semua, dipindahkan ke staking yang tidak di lock. Iya ya benar. Nah kalau sudah pindah ke staking yang tidak di lock, otomatis setengahnya kita pindahkan ke bawah untuk mencairkan semua akun-akun yang 100 tadi. Ya yang independen. Semua akun-akun yang gratis tadi kita tinggalkan semuanya itu 10% untuk tembak bonus ke atas Bang. Oh iya siap Bang, lebih bagus lagi nih strateginya. Ya memang gitu. Kita kan ada untung. Hal terburuk gas fee-nya 20%. Ya, kita kan dapat untung bersih kan 80%. Nah dari 80% kita sisakan aja nanti 10% aja. 70%-nya kita kaut semua. Gitu loh. Ya, benar ya. Nah yang penting ingat frasenya. Frasenya semua diingat, otomatis yang di atas aja yang kita remove kita masukkan. Kita remove kita masukkan untuk jaring bonusnya. Bonusnya kita masukkan. Bonusnya dapat kita staking yang di atas 1.000 nih. Bonus sudah dapat 1.000. Ya kita remove, kita masukkan lagi. Yang lagi bonus yang baru 1.000. Gitu loh Pak. Siap Bang. Nyambung berarti.
Begitu polanya. Oke Bang, mungkin itu aja Bang yang mau ditanyain. Soalnya kebingungan di situnya. Kalau masalah nilai Gaspi apa, udah ikut aja lah itu. Namanya juga kan sistem, bukan kita yang punya. Yang ikut bisa jadi duit udah. Gitu. Betul. Yang penting cuan. Oke Bang, itu aja Bang. Baik. Terima kasih Bang. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut Bang Sunarto. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Waalaikumsalam. Malam Pak Hans. Iya Bang. Gini Pak, itu di PT Extend itu ada launch pool. Nah, di dalamnya itu ada kilin. Itu stacking Pak ya? Iya. Launch pool ini kayaknya ntar ya, kita buka saja di Exchanger kan. Iya. Nah, itu kan ada 10 juta tuh, kalau nggak salah. Benar Itu kan? kita, iya. Itu kita stackingnya gunakan koin CTC apa? Ya CTC Pak ya? Iya, CTC. Nah, per orang cuma limitnya 1.000 kan. Nah, kalau 1.000, jadi dapatnya yang direbutkan cuma 10 juta, Bang. Iya. Sistemnya ini mirip dengan CTC. Makanya kalau kita bilang, sistem ini tidak ada kong kali kong dari CTC punya kantin, itu mustahil. Nah, kalau kita lihat di launchpad-nya ini, launch pool ini, itu dia bilang, dia menyediakan 10, konsepnya kayak ini, dia menyediakan 10 juta kilin. Di staking period itu 100 hari. Benar kan? Selama 100 hari, sesuai dengan janji CEO, kemarin Kak bilang dalam waktu 3 bulan, karena aku paham bahasa Mandarin dan waktu setiap kali dia live, aku dengarin. Nah, setiap kali dia cerita, ini waktu 3 bulan, kita akan menaikkan harga CTC itu berperingkat kayak kemarin. 0,5, 0,7, 0,8, sampai 1, sampai 1,5, dan sampai ke berikutnya. Nah, dari mana? Dari pola staking yang diperuntukkan ke dalam PT Exchange. Nah, yang 20 juta itu adalah untuk airdrop. Begitu Pak. 60 juta adalah untuk membayar orang-orang yang melakukan staking di Tigre AI kemarin. Polanya begitu. Dan yang 10-nya lagi itu mungkin untuk reward dan segala macam yang kita tidak tahu lah. Mungkin nanti mereka mau promosikan ke sosial media ataupun gunakan konsep KOL yang orang youtuber yang membahas tentang cryptocurrency gitu loh Pak. Oke Pak, itu Pak siap. Sementara itu Pak, oke siap. Sementara itu dulu lah. Baik. Tentang yang lain. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Selamat malam. Kita lanjut ke Bang Ari. Assalamualaikum Bang. Halo, waalaikumsalam Bang Henry. Iya Bang. Di KL ini Bang ya? Masih di KL Bang. Oh, enggak mampir datang Bang. Insya Allah Bang, insya Allah. Ini lagi mau plan nih. Kapan nih Bang? Nanti kita kabarin Bang. Kalau sudah muncul plannya kita kabarin. Nah, kalau bisa secepatnya itu biar bisa langsung salaman sama Bang Henry gitu. Biar ketularan karomahnya, posisinya. Ya, itu Bang pertanyaan saya malam ini apa ya? Kayaknya tinggal nunggu tanggal 28 aja ini. Benar Bang. Ya, rasanya ada kabar. Kita tunggu dan kita tidak sabar. Nah, itu Bang. Jadi tunggu dalam ketidaksabaran gitu. Ya, itu Bang Henry. Saya kok ada sedikit ide gambaran lah gitu. Kalau besok kita narik airdrop itu, misal pakai emulator gitu kan, untuk memperbanyak device itu, menurut Abang kayak mana gitu? Gak masalah sih, kalau pakai emulator banyak device itu bagus sih. Cuma
pakai emulator itu kan yang klaimnya itu kan pakai gas soalnya CCTV itu yang diperuntukkan dulu. Pakai emulator bagus bang. Ya itu penjelasan saya gitu. Ya cuman paling tidak memang. Ya itu kan untuk ngakali biar kita nggak banyak HP kan gitu. Benar. Tapi nggak terdetek spam atau apa dari ini ya? Enggak. Jadi nggak buat itu, karena memang sudah peruntukan untuk wallet dan memang diprioritaskan dengan pola-pola yang bakal mereka buatkan. Tidak akan ada cerita suspend di sini, Bang. Oh ya, baguslah, berarti kemungkinan besar bisa kita terapkan lah itu. Karena kita tanya ulang-ulang kan, dia tidak akan konsepnya tidak ada namanya suspend tidak ada. Ya kalau logikanya ini sih, kita kan katanya sudah sama suspend ini itu ya nggak mungkin lah, karena ada wallet kan. Ya kan ada walletnya itu kan yang bikin kita apa kan? Betul. Itu. Terus ini bang, untuk apa namanya? Klaim apa? Reward besok ada nggak kemungkinan itu tuh nanti swabnya pakai CCTV, mungkin 1:1 atau 1:2 sama CCTV gitu. Oh nggak ada, nggak ada. Jadi rewardnya itu aja yang nanti dinilai dolar dari hasil jika kita dapat dolar tadi, profitnya dapatnya dolar. Nanti di remove didapatnya token di saat harga hari itu. Itu doang sih. Independen bang. CCTV independen bang. Ya udah apa ya, berdiri sendiri lah ya. Benar. Sama persis kayak gini lah. Dia ada produknya sendiri yang sama persis kayak Ferrari yang lagi balap di Litar Formula One. Nah, yang reklamenya itu loh. Nah, dipajang reklamenya, ini reklamenya Red Bull, reklamenya pokoknya peralatan sukan punya, sport punya kan, ataupun mobil. Itu doang, Bang. Jadi dia independen bang sebenarnya. Ya. Oke. Ya, syukur kalau seperti itu. Soalnya kalau melihat situasi harga CCTV saat ini kan bikin deg-degan juga itu. Iya. Kalau Ini independen. misal Nggak ngaruh bang. Nggak ngaruh. ya. Nggak ngaruh sama sekali. Tapi kalau CCTV naik, otomatis juga dia naik bang. Itu gilanya. Ya itu dia yang bikin senang kita itu. Ya, tapi kalau CCTV turun, dia jamin dia kenaikan harga. Sama kayak sekarang. CCTV makin dalam, dia pompa lagi. Luar biasa bang ya, bisa CCTV kayak gitu ya. Bisa, sedangkan bang, kalau kita cerita di dalam konsep DAO, ini kenapa kita bukan aspirasi tidak. DAO owner memegang token 100%, enak lah dia pompa. Sama kayak sekarang ini, kita nunggingin, kita ngejek, kita joget-jogetin, yang rimau dalam kandang. Benar kan? Coba kalau rimau itu dilepasin, mau nggak kita jogetin? Belum sempat jogetin, burung kita ada di gigitnya, Mas. Betul nggak? Iya. Di sini, CCTV sampai sekarang nggak masuk, orang sudah ada yang staking. Dia nggak peduli, harga tetap naik. Ada yang staking, yang mulai staking ribuan juga ada. Tapi harga tetap dinaikin. Kenapa harga? Iya, memang sudah ada yang staking. Kalau abang ada modal contoh $1.000, $2.000, ada yang mau staking $3.000, silakan. Profitnya itu kan dari nilai dolar. Orang mau withdraw tiap hari, mau cairin, nggak masalah lagi dia. Sekarang ini, nggak di-lock lagi. Nggak di-lock. Berarti Makanya kita orang. Nah, gimana? Ya. Berarti orang luar sana banyak juga yang staking ini bang ya, yang udah staking. Makanya kalau dari profit tiba-tiba di drop, nanti orang pump lagi. Gila kan? Kadang-kadang nggak masuk akal bang. Yang penting orang yang tahu momentumnya masuk rekening dia. Nah dari kemarin yang waktu staking sudah mulai muncul, yang orang stakingan di CCTV, itu sampai hari ini harga bukan diturunin malah dinaikkan. Ya, itu dia yang bikin unik dan ini
makin penasaran kita dengan devnya itu kayak apa ini strateginya gitu. Nah, itu yang kita yakini sampai sekarang, sampai proyeknya gratisan bisa jadi duit dan staking juga dapat keuntungan. Kita pun belum tahu nih polanya kok bisa loh buat kayak gitu. Sedangkan CTC turun. CTC turun makin dalam, dia pompa harga naik. Kalau CTC naik tinggi, otomatis juga koin kita naik tinggi. Kan gila, bagaimana pola pikirnya? Iya. Nah, Oke, kadang-kadang kita tunggu makanya, apa? ya, kadang-kadang kita jelaskan ke teman-teman yang main DAO dana yang di lock. Memanglah di lock dana yang memang sudah dikunci dengan bunker yang teman-teman beli di harga preset segitu. Ya nggak bakal ada orang yang WD di bawah itu lagi, kan begitu kan? Betul. Nah, US Papa nanti kita dapat jalurnya, nanti kita akan buat video lagi. Yang lain lagi ke Batam itu kan tinggal satu langkah aja itu. Apa dari sini juga. Memang iya. Karena aku bawa kamera soalnya. Ya. Lewat mana ini? Apa kemarin itu? Ada yang lewat apa ini di Jakarta. Oh, Jakarta langsung tembak ya. Iya. Di Jakarta langsung. Di mananya dulu? Dulu abang pernah ke Batam apa? Kalau boleh tahu. Di hotel sih bang. Iya. Hans hotel ya paling enak. Sebelum CTC ini bang ya? Atau kayak mana? Sebelum CTC banyak sih proyek kita bawa juga. Iya. Pokoknya kalau apa? Saya pengennya tuh kalau Bang Hendrik apa bilang Batam itu langsung ingat saya gitu. yang diingat saya langsung. Oh, Mas Arum kan di Batam. Abang di Batam ini di mana bang? Di Nongsa bang, di dekat apa bandara. Jadi setiap abang turun dari tahu saya itu. Oh dari bandara, iya. Tapi jauh juga ke kota ya. Paling 20 menit lah. Enggak juga bang, sekarang itu udah kayak Batam ini kota semua lah dibilangnya. Orang ibaratnya nggak ada makan, jalan pelap kayak gitu. Itulah hebatnya, bedanya Batam. Oke lah Bang Dik, itu kayaknya Baik bang. penasaran tentang apa swab CTC itu sudah terjawab. Alhamdulillah kayaknya enggak lah ya. Enggak, mudah-mudahan besok kalau apa pas withdraw ataupun tukar itu memang benar-benar pure, kita nukarnya CTC bukan di swab ke CTC 1:1 atau 1:5. Enggak, CTC bang. Cuman profitnya aja dibagi 2. Itu doang. Ya untuk menciptakan holder itu kan bang. Benar bang. Ya mudah-mudahan after project airdrop ini juga sangat lagi juga besok, mudah-mudahan itu kayak apa berkebun dan sebagainya itulah bang. Iya benar bang. Oke Bang Rik, itu dulu. Baik bang. Terima kasih bang. Ya Bang, Waalaikumsalam. Terima kasih untuk teman-teman yang bertanya. Ya, teman-teman, kita sisa 17 hari loh teman-teman. Ayo bang, semangatkan lagi benda yang udah viral ini. Ngapain lagi kita kerjain, ngeluarin modal dengan proyek-proyek yang, yang di CTCP aja sampai hari ini staking itu dibayar full malah. Untung yang boleh dikatakan aman aja. Karena kita melakukan staking. Saya staking di CTCP itu $5.000 teman-teman. Dan profit nah aja. Jadi kita bilang kok bisa ya dia mau memompa terus harga yang kita mau withdraw pun dia bisa bayar. Kan seru kayak gitu teman-teman. Nah kebetulan proyek yang baru mulai yang kita staking kan dari awal itu luar biasa sekali profit. Jadi tergantung kepada kita lah. Trust sudah ada depan mata, proyek sudah mau dicairkan, apapun yang kita tunggu hari ini kadang-kadang kita meragukan. Kadang-kadang di saat kita ragu kita cemplungkan tempat yang aneh-aneh kan begitu. Kita lanjut ke Bang Subagio. Silakan Bang Subagio. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Hendrik. Sehat Bang Hendrik? Alhamdulillah Bang sehat.
Terima kasih Bang. Masih di KL ya? Masih Bang. Luar biasa. Ini Bang. Masih di KL. Gimana Bang? Yang perlu saya tanyakan ini Bang. Saya kan tim saya kan sudah bergerak semuanya di Probolinggo ini ya. Nah, saya kan kasur yang di level BC yang 3 ini. Itu kalau saya itu kemarin sudah klaim-klaim di level 1 1.000, level 2 1.000, level 3 1.000. Total kemudian kurang lebih ada 50 ribuan ya. Nah itu gimana Bang? Di saat pas pencairan itu kan katanya Bang Hendrik nanti dibatasi per jamnya 100 koin apa 100 sesi itu gimana Bang? Ulang Bang, ulang. Di saat pas pencairan ya kan per jam kata Abang tuh itu per jamnya 100 koin 100 wallet atau berapa Bang? Bukan 100 wallet Bang. Jadi satu wallet itu mungkin diperuntukkan contoh 1.000.000 koin gitu loh. Wallet yang duluan yang ngeklaim untuk satu wallet cuman lihatkan 100 duluan. Nanti kuotanya muncul lagi 100 lagi gitu loh Bang. Berarti tetap kita fokus yang di wallet yang kita sebar link itu apa pindah-pindah Bang? Untuk klaimnya Beda Bang. Beda-beda Bang walletnya. Berarti gini, untuk triknya nanti kita klaim di wallet yang HD nih pertama. Klaim. Sejam berikutnya berarti wallet yang nomor BC1. Terus selanjutnya BC2 per jamnya gitu dan seterusnya gitu gimana Bang? Nah jadi gini Bang. Jadi gini. Sebenarnya per klaimnya ini, contoh kita waktu klaim ini nggak ada hitung wallet ini HD atau tidak Bang. Ya, Dia nggak hitung. Yang penting dompet nih, ya. Dia kasih mungkin kuota 3 juta token, kan gitu kan? Nah 3 juta token tadi, siapa yang wallet yang klaim? Tapi diperuntukkan per wallet itu 100, gitu loh Bang. 100 apa itu Bang maksudnya? 100 tokennya Bang. Tokennya. Loh, Iya. sedikit amal Bang. Nanti kuotanya akan dinaikkan Bang, bukan langsung semua dikasih. Kita mau harga yang terbaik ataupun token yang kita dapat tapi harganya pilih Bang. Berarti contoh nih, sekarang didasarkan 0,75 nih sekarang nih. Berarti pas pencairan, berarti 0,75 kalikan harga itu ya, apa dolar sekarang itu ya, dijumlahkan itu. Iya Bang. Tapi Betul. cuma Jadi 100 itu dijumlahkan dengan harga dolar sekarang. Berarti Abang dapat $7 gitu, $70 gitu. Hah? Iya kan? $75 ya per wallet. Iya, Per benar. wallet. Oke. Per wallet. Langkah keduanya, satu jam lagi kan? Itu sudah, oke clear. Contoh saya klaim pagi ini jam 8. Terus jam 9 pagi, saya klaim lagi nih. Itu triknya, pakai wallet yang itu, apa wallet yang bawahnya ada? Kayak gitu Bang. Bebas. Abang mau pakai wallet itu pun boleh. Enggak semuanya ya. Enggak total Karena sekali. kuota yang per 100 ini akan dibesarkan. Mungkin nanti 200, ditambah lagi mungkin nanti ya 300 kuotanya per klik gitu loh. Tapi pertama cuma 100. Pertama cuma 100 doang ya. 100 token doang per wallet. Nah, Untuk merebutkan mungkin 1 juta dan 3 juta token yang akan distribusi. nah, ini berarti perlu kali Abang nih edukasi juga nih di grup ini. Nah, artinya apa? Lucunya kita kan nggak tahu nih pas di saat di surat percaya itu sudah ada penambahan token sekian kan kita tunggu instruksi dari Abang nih harusnya nih yang tahu persis dari sana pusatnya gitu. Makanya nanti sudah tahu pola yang pertama, nanti kita berikan videonya. Sekarang tak buka videonya, tak tahu polanya Bang. Gitu Bang. Iya, siap. Asumsi per jam itu pun masih asumsi. Mungkin boleh 1 hari itu untuk 24 jamnya kita nggak tahu. Ataupun dikasih dalam 24 jam kuotanya segini kita nggak tahu gitu loh Bang. Pokoknya ada kuota setiap hari. Nah, punya aku gini Bang. Timbul Probolinggo tuh pada larinya ke saya, ke Parito, ke apa leader-leader. Nah, digeruduk nih Bang. Saya pengen tahu dulu, saya pengen tahu. Saat kerudung kayak gitu terjadi, jangan ditinggal diam.
Abang buat ya udah. Kalau kalian mau tak withdraw, aku dapat ya kasih profit sharing lah. 30% kayak. Gitu loh Bang. Iya. Ya aku jangan 30% lah. Yang penting mau rokok aja gitu ya. Iya. Jadi per jam, nah terus balik tadi yang bawahnya, terus ganti lagi balik di bawahnya gitu ya Bang ya. Betul. Oke. Nah nanti muncul gitu ya Bang. Contoh nih, walau yang satu kan saya dapat 9.000 nih untuk karena sudah referral ya. Itu nanti dari jumlah sekarang kan belum muncul Bang, karena klaim saya itu ada yang sudah masuk, ada yang belum Bang, tapi banyak yang belum klaim-klaimnya itu loh. Nah, nanti itu totalan dari level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masuk ke wallet yang itu Bang, yang kita rasakan gitu. Betul. Wah ngeri Bang. Nanti profit dari stakingnya Bang. Maksudnya gimana? Profit staking? Ya, dari staking yang kita dapat itu nanti naik ke atas. Pokoknya tunggu loh Bang. Karena kalau kita bayangkan kadang-kadang bagi kita jelaskan sama teman-teman, makanya ada yang jempol ke bawah itu. Kita tunggu aja dulu. Nanti di saat nanti sudah mulai proses withdrawal, nanti kita akan jabarkan gimana konsepnya. Kalau sekarang susah loh Bang. Iya, berarti tunggu nanti H-3 apa H-2 ya Bang, industri dari Bang Hendrik ya? Ya. Ya. Nah itu Bang Ogi dia letak tangan ke bawah itu. Bang Ogi, gimana tuh kok bisa tangan ke bawah? Sila ngomong Bang Ogi. Ya Bang. Gimana tuh? Aku tuh bingung Bang masalah reward ini kok teman-teman kepada bingung menanyakan. Ini kan sampai saat ini kan kita belum tahu ini polanya Bang. Itu kan? Intinya kita tunggu aja Bang. Soalnya sih kalau kita tanya masalah reward begini membingungkan terus bosan itu terus-terusan aja. Yang dibahas. Kita sabar, kita 17 hari lagi itu memang lagi pada nggak sabar. Semuanya nggak sabar. Itu dia Bang Hendrik. Ya itu yang saya maksud. Ya ampun ya Allah ya Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ampun. Ya wes. Pokoknya kita sabar tunggulah ya teman-teman. Oh, sabar. Oke Bang, itu banyak. Siap. Yang penting pesan saya jangan lupa Bang. Baik Bang. Jaga kesehatan lalu, jaga kesehatan selalu Bang yang di sana. Baik. Setiap harinya, tiap malam jarang selalu edukasi buat teman-teman yang di grup sini. Yang penting terus semangat. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bang. Moga yang lain dilakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah untuk teman-teman semua kita polanya masih developer itu gila sebenarnya. Setiap kali kita diundang untuk Tencent kayak Zoom sekarang, kita tanyain terus sampai sekarang kamu jawab. Aduh, kadang puyeng juga karena itu yang dijelaskan ataupun pertanyaan teman-teman jawab kan. Nah itu yang kita kadang-kadang kayak kemarin kita bilang lah simpanlah dulu 30. Ada yang buat narasi harus 30, tidak, bukan harus 30. Jadi ya kita tunggu, insya Allah kita tunggu. Saya nanti cari polanya dulu, nanti saya akan terangkan. Dan mungkin pola itu juga Bang Sultan akan buat, teman-teman yang lain juga akan buat. Nanti kita share dan kita buatkan video kan. Project ini pas hari 2 nih, tidak ada soal rebutan KYC nggak akan dapat. Alright, lanjut ke Chandra, silakan. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum Bang Hendrik. Waalaikumsalam Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah, terima kasih Bang. Sehat. Ini Bang, ini terkait masalah kita tahu kan dari awal-awal itu memang ada problem yang masalah fraud fair ya, masalah kode referral. Jadi memang kalau secara logikanya akun HD itu induk dari semua yang ada di bawah kita sampai 30 level, logisnya kan rewardnya itu paling besar. Ya, tapi faktanya tidak begitu, karena ada problem di awal-awal kemarin fraud yang akhirnya tidak semua level itu berinduk pada akun HD.
Nah, jadi Betul. jadi ada yang ternyata level 3 saya itu lebih banyak malah ininya bonus referralnya. Kadang-kadang daripada akun induk karena pengaruh di awal-awal kemarin ya kan. Betul. Nah, dengan kondisi kayak gini, menurut Bang Hendrik, kalau kita lihat dari sisi kepentingan stacking yang kita dapat profit 3% itu, dibandingkan dengan tujuan awal kita mau WD, saya pilih yang mana nih untuk yang saya siapkan. Saya nggak mungkin 30 level saya stacking semua, terus saya siapin gas fee-nya semua, karena kan ada kondisi finansial juga yang harus kita pikirin kan Bang. Betul. Jadi apakah saya pilih yang punya referral banyak, jumlah referral banyak, atau yang punya bonus referral banyak? Menurut Bang, Bonus referral yang banyak. fokusin di Jadi situ gini. ya. Ya, jadi gini. Nanti untuk jumlah referral yang terbanyak dan juga bonus referral yang terbanyak, pasti jumlah referral yang terbanyak itu juga akan masuk. Karena kan sekarang belum update. Nah, tadi juga kita tanyakan, secepat mungkin mereka akan kerjakan pengupdatean ini supaya lancar. Karena masih ada banyak pendaftaran yang mendatang. Jadi dalam waktu yang sama, setelah mereka update semuanya, nanti pasti yang mensponsor terbanyak itu adalah token yang terbanyak di situ, Bang. Jadi kita cari induk-induk aja dulu, kita patokkan induk aja dulu. Oke, jadi kan saya punya 30 level dan masing-masing itu ada jaringan juga. Jadi memang karena kemampuan terbatas tadi, pastinya saya harus pilih beberapa induk yang bonus referralnya banyak ya Bang. Bukan jumlah referralnya banyak kan? Betul. Ya oke. Terus yang kedua nih Bang, boleh nggak kalau saya bahas masalah Tiger Bang? Boleh, silakan, Bang. Per malam ini Tiger AI itu sudah mengembalikan semua dana fund kita. Saya lihat barusan ya. Tapi porsinya memang agak berbeda dengan jumlah yang kita setor di awal. Nah, jadi saya tuh punya beberapa akun, memang saya buat kaki-kaki begitu. Salah satu akunnya itu ada yang saya masukin 900 USDT dengan CTC-nya sekitar 100 sekian persentase di awal gitu. Nah, kembalinya saat ini CTC-nya jumlah koinnya lebih banyak. Tapi USDT-nya turun drastis 30% dan berbentuk DCY. Ini kalau CTC itu pasti gampang nih kalau kita mau melepasnya. Kalau kita mau stackingnya lagi, tapi USDT ini kan kita bingung nih. Broadcast yang bersimpang siur ini kan banyak yang fake juga. Kalau USDY satu-satunya adalah untuk menstakingkan dapat killing. Oh gitu. Ya. Ataupun nanti kalau ada user baru di saat promosinya sudah bagus dan bisa dipakai 20% untuk langsung dicairkan. Contoh ada orang baru masuk nih, ya kan? Nah nanti yang 20%-nya itu bisa dicairkan. Itu dari informasi yang kita dapat. Oh gitu. Itu Tapi akurat langsung dari yang pulang dari Kamboja. sudah fix itu Bang ya. Nah itu kata fix ya, itu kan tanggal 13 fixnya. Dari apa yang kita bahas tadi, kita baru bertanya juga, karena kan masih di Malaysia, teman kita ada juga dari Kamboja, kita tanyakan begitu. Nah, jadi USDY ini, itu kegunaannya adalah untuk menstakingkan. Nanti profitnya jadi 1,5 sampai 2%, dan harinya itu udah fix 270 hari. Di stacking Dapatnya gimana gini. itu, Bang? Nanti muncul, Bang. Sekarang lagi belum muncul kayaknya. Oh gitu. Jadi kita tunggu dulu aja ini, kita jalan, nggak usah diganggu-ganggu gitu ya. Iya. Nah, kenapa? Ada yang kurang. Dia sudah potong dengan nilai yang kita withdraw kemarin, Bang. Tapi kompensasinya, ya dia berikan ke kita berbentuk CTC. Gitu. CTC bisa dicairkan. Nah, begitu. Artinya kalau kemarin belum ada yang kita WD, itu harusnya kembali 100% gitu ya. Betul. Oke, biar nggak jadi pertanyaan karena ya saya juga udah tarik di sekitar $300 memang untuk makan, Bang. Betul. Jadi Bang, jalan. banyak pola project. Belum ada yang project mengembalikan dan kompensasinya dan dijamin sama owner dalam 3 bulan.
Kenapa 3 bulan? Kemarin kita dengar di CEO-nya ngomong, dia bilang bagi tempo 3 bulan untuk di up. Dia juga nggak nyangka proyek ini dalam waktu yang ini ada yang menjebolkan. Nah, waktu mereka buat acara kemarin di Cina, nah waktu itulah hacker itu lagi kerja. Dijebolkan orang-orang tuh punya duit. Kan kurang ajar. Iya, berarti nanti yang ada di Tiger ini itu nanti distackingkan dan menghasilkan koin Kilin. Iya. Untuk koin Kilin ini kan memang kita belum ada pandangan kapan dan bagaimana progresnya untuk pencairan ya ke depannya ya, belum ya. Benar. Tapi bisa nanti di situ kan Kilin itu mana yang Kilin yang berfungsi dari airdropnya Launchpad itu kan cuma 10 juta. Itu di lock selama 100 hari. Ya kan? Tapi yang dilakukan adalah CTC untuk mendapatkan rebutannya 10 juta. Nah, untuk Kilin yang mendatangkan hasil profit, itu nanti bisa dicairkan langsung di exchangernya. Nah, gitu Bang. Oke, ini agak ngeri sedap juga